Baik, pada kali ini saya akan melakukan uji chi-square. Nah, untuk yang pertama itu kita memasukkan nama datanya terlebih dahulu. Untuk yang pertama itu merokok, kemudian pada values, satu itu merokok dan dua itu tidak merokok. Kemudian termasuk dalam data nominal. Kemudian untuk yang kedua itu kanker paru, diisi seperti ini, kemudian pada value itu diisi satu kanker paru dan dua tidak kanker paru. Kemudian termasuk data nominal. Kemudian langkah selanjutnya, nah ini saya sudah mengcopy data dari Excel, saya copy ke SPSS pada data view ini. Kemudian selanjutnya bisa dilakukan uji chi-square. Caranya analyze, kemudian deskriptif statistik, kemudian diklik yang cross tab. Kemudian akan muncul seperti ini, nanti status merokok dimasukkan ke row, dan kanker paru dimasukkan ke dalam kolom. Kemudian untuk eksak, diklik yang eksak ini, kemudian continue. Untuk statistik, diklik uji chi-square, kemudian continue. Untuk sel, diklik expected, row, kolom, dan total. Kemudian continue, dan diklik OK. Nanti akan muncul hasilnya seperti ini. Kemudian kita akan melihat apakah data ini memenuhi syarat uji chi-square atau tidak. Caranya dilihat di sini. Nah, ternyata data ini tuh memenuhi syarat uji chi-square karena tidak ada yang expected count-nya itu kurang dari 5. Nah, expected count-nya itu dapat dilihat di sini. Ini semuanya lebih dari 5, yaitu 5,5, 7,5, kemudian 8,5, dan 11,5. Jadi, data ini memenuhi uji chi-square. Kemudian, selanjutnya kita melihat nilai signifikansi p-value-nya. Kita lihatnya di sini, yaitu 0,001, 0,003, dan 0,002. Nah, semua nilai P-nya ini kurang dari 0,05, di mana artinya ada hubungan antara perilaku merokok dengan kejadian kanker paru. Seperti itu penjelasan dan langkah-langkah dalam melakukan uji chi-square. Pada kali ini saya akan melakukan Fisher test. Nah, untuk caranya itu sama dengan melakukan uji chi-square. Nah, yang pertama itu memasukkan nama datanya terlebih dahulu. Untuk yang pertama itu pengetahuan diisi seperti ini. Kemudian pada values-nya itu nanti 1 rendah dan 2 tinggi. Kemudian datanya termasuk ordinal. Kemudian yang kedua itu ada kepatuhan. Kemudian pada values-nya diisi 1 patuh dan 2 tidak patuh. Dan datanya termasuk nominal. Kemudian selanjutnya saya sudah mengcopy data dari Excel. Saya copy ke dalam SPSS ini untuk pengetahuan dan kepatuhan. Selanjutnya bisa diklik analyze, kemudian deskriptif statistik, kemudian cross tab. Nanti untuk tingkat pengetahuan dipindah ke row dan kepatuhan ke kolom. Kemudian eksak, nanti diklik yang eksak ini, kemudian continue, statistik, diklik chi-square, kemudian continue. Untuk sel, diklik expected, row, kolom, dan total, kemudian continue, dan diklik OK. Nanti akan muncul hasilnya seperti ini. Nah, kemudian setelah diuji dengan chi-square ini, ternyata didapatkan bahwa terdapat
2 sel atau 50% yang nilai expected count-nya itu kurang dari 5. Padahal diketahui bahwa batas maksimal itu adalah 20%. Nah, expected count-nya ini ada yang kurang dari 5. Sehingga dapat dikatakan bahwa ini tidak memenuhi syarat uji chi-square, sehingga harus menggunakan uji padanannya, yaitu Fisher exact test. Nah, untuk Fisher exact test ini dapat dilihat di sini. Nah, di sini dapat dilihat untuk signifikansi p-value-nya itu yaitu 0,669 dan 0,403, di mana keduanya ini lebih dari 0,05, yang artinya tidak ada hubungan antara tingkat pengetahuan dengan kepatuhan menggunakan masker. Demikian penjelasan dan langkah-langkah dari Fisher test. Pada kali ini saya akan melakukan uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, untuk yang pertama itu perlu dilakukan uji chi-square terlebih dahulu untuk melihat apakah memenuhi atau tidak memenuhi. Untuk langkah yang pertama itu kita memasukkan nama datanya terlebih dahulu. Untuk yang pertama ada jenis kelamin, diisi seperti ini. Kemudian pada values diisi 1 laki-laki dan 2 perempuan. Kemudian jenis datanya nominal. Kemudian untuk yang kedua itu ada aktivitas. Pada values-nya itu diisi 1 rendah, 2 sedang, dan 3 tinggi. Kemudian termasuk dalam data ordinal. Kemudian selanjutnya saya sudah mengcopy data dari Excel. Saya copy paste ke data view di SPSS ini. Kemudian untuk selanjutnya uji chi-square terlebih dahulu. Caranya analyze, kemudian descriptive statistik, kemudian pilih yang cross-tab. Untuk jenis kelamin diletakkan di row, kemudian untuk tingkat aktivitas di kolom, kemudian eksak, klik yang eksak, kemudian continue, statistik, pilih chi-square, continue, kemudian cell, centang yang expected, row, kolom, dan total. Kemudian continue, dan klik OK. Nanti akan muncul hasilnya seperti ini. Nah, kemudian ternyata dari uji chi-square ini itu menghasilkan ada 2 sel atau 33,3% yang expected count-nya itu kurang dari 5. Padahal maksimalnya itu cuma 20%. Sehingga ini tidak memenuhi syarat uji chi-square dan dilakukan uji yang lain yaitu uji Kolmogorov-Smirnov karena tabelnya ini 2 kali 3 atau 2 kali K seperti itu. Nah, untuk melakukan uji Kolmogorov-Smirnov, langkahnya yaitu yang pertama analyze, kemudian pilih yang non-parametric test, ini kemudian legasi dialog, dan pilih yang two independent sample. Nah, untuk yang tingkat aktivitas, diletakkan di tes variabel list, kemudian yang jenis kelamin, diletakkan di grouping, kemudian define group, ini 1 dan 2, kemudian continue, kemudian centang yang Kolmogorov-Smirnov, kemudian eksak, centang eksak, kemudian continue, option, centang deskriptif, kemudian continue, dan
klik OK. Ya, nanti akan muncul hasilnya seperti ini. Nah, untuk hasil Kolmogorov-Smirnov-nya dapat dilihat di sini. Ini hasilnya 1,125. Dan untuk signifikansinya itu adalah 0,159. Nah, di mana P-nya ini lebih dari 0,05, yang artinya tidak ada hubungan antara jenis kelamin dengan tingkat aktivitas. Seperti itu penjelasan dan langkah-langkah dari uji Kolmogorov-Smirnov. Kali ini saya akan melakukan uji alternatif chi-square, yaitu uji hipotesis komparatif kategorik tidak berpasangan selain tabel 2x2 dan 2x K. Nah, di sini peneliti ingin mengetahui hubungan antara pengetahuan, yaitu kurang, cukup, dan baik, dengan tingkat aktivitas, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Sehingga nanti tabelnya itu 3x3. Nah, untuk yang pertama kita melakukan uji chi-square terlebih dahulu. Nah, untuk langkah yang pertama, itu kita memasukkan nama datanya terlebih dahulu, yaitu yang pertama ada pengetahuan diisi seperti ini, kemudian labelnya diberi tingkat pengetahuan, kemudian untuk values, nanti 1 diisi kurang, 2 cukup, dan 3 baik, dan termasuk ke dalam data nominal. Kemudian untuk yang kedua ada aktivitas, labelnya tingkat aktivitas, dan values-nya 1 diisi rendah, 2 sedang, dan 3 tinggi, dan termasuk dalam data ordinal. Kemudian yang kedua itu saya sudah mengcopy data dari Excel, saya copy di data view di SPSS ini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji chi-square, caranya analyze, kemudian descriptive statistic, kemudian klik yang cross tab. Nah, untuk tingkat pengetahuan dimasukkan ke row, dan tingkat aktivitas dimasukkan ke kolom. Kemudian exact, klik yang exact, kemudian continue. Statistik, centang yang chi-square, kemudian continue. Kemudian cell, klik expected, row, kolom, total, kemudian continue, lalu klik OK. Nanti akan muncul hasilnya seperti ini. Seperti ini. Nah, ternyata di sini terdapat dari uji chi-square ini terdapat 6 sel atau 66,7% yang expected count-nya itu kurang dari 5, padahal maksimumnya itu adalah 20%. Nah, sehingga ini tidak memenuhi syarat uji chi-square. Kemudian karena tabelnya ini tadi 3,3, maka harus disederhanakan terlebih dahulu menjadi tabel 2x2 atau 2x K lalu diuji kembali. Nah, cara menyederhanakannya, klik transform, kemudian record into different variable. Nah, di sini saya akan mengubah kedua-duanya, baik tingkat pengetahuan maupun tingkat aktivitas menjadi 2 kategori semua. Untuk yang pertama, tingkat pengetahuan dimasukkan, kemudian saya beri nama pengetahuan 2. Kemudian labelnya tingkat pengetahuan. Kemudian change, kemudian klik yang old and new values. Untuk 1, tetap 1, kemudian add. Nah, untuk 2 ini saya ubah ke 1, kemudian 3, tetap 3. Kemudian add, dan continue. Kemudian klik OK. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kemudian untuk yang
Aktivitas juga sama, disederhanakan menjadi 2 kategori. Caranya sama, transform, kemudian record into different variable. Tingkat aktivitas dimasukkan, kemudian diberi nama aktivitas 2, dan labelnya tingkat aktivitas. Kemudian change, dan click out and new values. Nah, ini sama, 1 tetap 1, kemudian 2 diubah menjadi ke 1, dan 3 tetap 3. Kemudian klik continue, dan klik OK. Nah, nanti akan menjadi seperti ini. Kemudian, karena sudah diubah menjadi 2 kali 2, kemudian diuji dengan Fisher test. Caranya yaitu analyze, kemudian descriptive statistik, kemudian klik yang cross tab. Nah, di sini untuk row-nya saya masukkan yang tingkat pengetahuan 2. Nih. Untuk yang kolom saya isi yang tingkat aktivitas 2. Kemudian eksak, klik yang eksak, kemudian statistiknya, klik yang chi-square, kemudian continue, untuk selnya, klik yang expected, row, kolom, dan total, kemudian continue, dan klik OK. Nah, nanti akan muncul hasilnya ini, seperti ini. Nah, di sini dapat dilihat di bagian Fisher exact test. Nah, di sini signifikansi p-value-nya yaitu 0,499. Nah, ini p-nya itu lebih dari 0,05, sehingga artinya tidak ada hubungan antara tingkat pengetahuan dengan tingkat aktivitas. Nah, demikian penjelasan serta langkah-langkah dari uji alternatif 3x3.